Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa badan kita kok menjadi sakit karena khodam? Atau penyebab badan sakit karena khodam? Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa khodam itu mengikuti manusia itu dari berbagai cara. Ada yang khodam itu melalui garis keturunan atau yang dinamakan khodam leluhur. Ada yang khodam tersebut didapatkan dari amalan-amalan tertentu. Ada juga yaitu khodam yang didapatkan dari benda-benda pusaka ataupun benda-benda bertuah. Nah, khodam tersebut mendampingi kita itu untuk menjaga diri kita dan juga menuntun diri kita ini kepada hal-hal yang lebih baik. Dan dari khodam yang mengikuti kita ini itu ada beberapa efek, termasuk yaitu badan kita menjadi sakit karena khodam tersebut. Karena kemarin juga ada yang menanyakan gitu ya, bahwa kenapa badan saya kok sakit-sakitan gitu, kok sakit semenjak saya diikuti oleh khodam. Nah, ini di kesempatan ini nanti kita akan membahas pertanyaan sahabat-sahabat semua. Apa penyebab tubuh kita ini menjadi sakit karena khodam? Penyebab yang pertama tubuh kita sakit karena khodam adalah karena energi kita dengan energi khodam kita itu belum selaras. Makanya tubuh kita menjadi sakit, tidak kuat. Yang semula energi kita ini rendah gitu ya, masih kecil energi kita, kemudian kita dimasuki oleh khodam pendamping. Dan khodam tersebut itu energinya besar, maka otomatis kita, yang wadah kita ini, itu belum kuat. Tubuh kita belum kuat untuk menerima khodam tersebut. Makanya tubuh kita akan menjadi sakit karena khodam tersebut. Tetapi nanti lama-kelamaan gitu ya, itu akan selaras dengan sendirinya. Tapi memang kalau khodam tersebut itu berilmu tinggi ataupun khodam tersebut itu memiliki energi yang besar, itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa selaras energinya. Nah, proses penyelarasan ini dan proses khodam itu mendampingi kita, itu akan menyebabkan tubuh kita menjadi sakit. Seperti yang sudah saya katakan tadi, belum kuat tubuh kita untuk menerima energi khodam yang terlalu besar. Makanya perlu kita selaraskan. Bagaimana cara menyelaraskannya? Sahabat-sahabat yang belum tahu cara menyelaraskannya, itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Silahkan klik link di atas ini. Ini akan membahas bagaimana cara menyelaraskan energi khodam yang dengan waktu yang singkat. Tetapi kalau memang itu khodamnya khodam sakti gitu ya, khodam berilmu tinggi, atau khodam tersebut itu memiliki energi yang besar, itu memang membutuhkan waktu yang lama. Jadi nggak apa-apa, sakit panjenengan terima saja, itu memang sudah takdir Allah, takdir Tuhan. Tetapi nanti setelah lama-kelamaan, setelah energi Anda selaras dengan khodam Anda akan pulih seperti sedia kala. Seperti yang tidak pernah merasakan apa-apa. Itu penyebab yang pertama. Kemudian penyebab yang selanjutnya, kenapa kok tubuh kita ini menjadi sakit karena khodam? Karena kita kedatangan energi baru. Tubuh kita ini kedatangan energi baru. Sama seperti yang saya katakan tadi, kalau energi kita rendah gitu ya, kok kita kedatangan energi yang besar, apalagi energi itu tergolong baru untuk hinggap di tubuh kita, itu kita juga akan menjadi sakit-sakitan. Apalagi kalau
energi kita ini misalnya yang awal ini negatif, kok kedatangan energi yang positif, itu juga akan terjadi benturan. Kan gitu. Jadi badan kita akan menjadi sakit. Kalau energi baru tersebut itu belum selaras dengan energi kita, itu juga akan menyebabkan sakit pada tubuh kita. Nanti setelah energi baru tersebut itu sudah mengenal tubuh kita, dan tubuh kita ini sudah mengenal energi tersebut, itu pasti akan cepat. Biasanya yang cepat untuk berselaras energinya itu biasanya adalah khodam dari keturunan leluhur. Itu biasanya cepat. Memang agak cepat biasanya. Karena khodam yang dari leluhur itu akan memilih akan memilih orangnya sendiri-sendiri. Jadi dia yang dipilih dan dia yang memilih itu juga akan selaras dengan sendirinya. Itu. Kemudian penyebab yang ketiga, tubuh kita sakit karena khodam, itu karena ada benturan energi negatif dari khodam negatif. Maksudnya bagaimana? Kalau khodam kita ini yang mendampingi kita sudah positif gitu ya, dan energi kita juga sudah selaras dengan khodam kita, tiba-tiba ada khodam yang itu dari liar gitu, yang dari luar, itu ingin mengikuti kita, tetapi energinya negatif. Nah, ini akan berbenturan dengan energi khodam kita sendiri, yang energi khodam kita itu sudah positif. Maka energi yang dari luar ini, energi khodam yang baru yang ingin ikut kepada kita tetapi energinya masih negatif, ini akan berbenturan dengan energi kita, energi khodam kita. Nah, dari benturan ini itu akan menyebabkan tubuh kita ini menjadi sakit. Ibaratnya tubuh kita akan menjadi tumbal, kan gitu. Karena khodam kita kan tidak kelihatan gitu ya. Itu nantinya efeknya itu akan kepada diri kita sendiri. Itu. Kemudian penyebab yang selanjutnya tubuh kita menjadi sakit karena khodam, itu biasanya karena tubuh kita ini atau energi kita itu masih banyak yang negatif. Misalnya begini, seumpama kita belum mempunyai khodam, itu memang kita melakukan energi kita negatif gitu ya. Kita marah-marah, kita selalu menggunjing orang, kita selalu membenci orang, itu kan energinya negatif gitu ya. Dan datanglah khodam kita untuk mendampingi kita. Nah, khodam kita itu berenergi positif. Sama seperti yang saya katakan di awal tadi, energi positif khodam, sedangkan energi kita negatif itu akan berbenturan. Nah, dari benturan ini itu akan menyebabkan sakitnya tubuh kita. Tetapi setelah khodam itu mendampingi kita, itu perlahan-lahan energi negatif tersebut itu akan diserap oleh energi khodam kita. Kita yang semula ini berbuat negatif, yang berbuat maksiat, itu akan dituntun kita secara otomatis kepada hal-hal yang berbau positif. Kita akan dituntun untuk bisa beribadah kepada Tuhan, kita bisa berprasangka baik. Itu kita akan dituntun oleh khodam kita. Karena sejatinya khodam kita itu menuntun kita dari jalan yang salah menuju jalan yang lurus. Dari yang kita tersesat dari jalan Tuhan, kita akan mengikuti jalan Tuhan kita. Itu tugas khodam. Kemudian penyebab yang terakhir, bahwa tubuh kita ini sakit karena khodam, itu biasanya kita ini selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Biasanya khodam mendampingi kita itu juga dengan berbagai syarat. Syaratnya juga tidak boleh maksiat, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Makanya kalau kita sudah melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, khodam kita akan marah. Dan karena khodam kita ini marah, khodam kita ini jengkel dengan kita akan menjadi sakit karena khodam kita sendiri. Nah, lalu bagaimana solusinya supaya badan-badan kita ini tidak menjadi sakit? Kan gitu ya.
Kalau memang penyebabnya sakitnya itu karena penyelarasan energi, itu masih bisa diatasi dengan penyelarasan khodam. Nah, kalau tubuh kita sakit karena khodam kita, karena itu kesalahan kita, ya kita perbaiki kesalahan kita. Kita selalu beribadah kepada Tuhan, rajin-rajinlah bermeditasi, rajin-rajinlah berzikir, rajin-rajinlah membaca wirid. Itu insya Allah tubuh Anda akan adem ayem seperti sedia kala. Dan khodam Anda itu akan mendampingi Anda dengan sepenuh hatinya. Kan gitu ya. Nah, itulah sahabat-sahabat penyebab-penyebab khodam, penyebab-penyebab tubuh kita yang sakit karena khodam. Tetap ingat, selalu waspada dengan diri kita sendiri. Jangan pernah melakukan kesalahan. Jangan pernah kita menyerahkan masalah kita kepada khodam. Karena sejatinya khodam itu adalah juga makhluk Tuhan. Maka serahkan semua masalah Anda, serahkan semua yang terjadi pada diri Anda, pada kehidupan Anda ini kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.